sangat penting fungsinya adalah predikat. Ya predikat. Sehingga saya harapkan tadi untuk paham itu memang perlu kesadaran dan semangat belajar. Karena ketika mendengarkannya separuh gitu, mendengarkannya sebagian, kelihatannya ketika ditanya kesulitan menjawab. Sehingga saya ingin minta kepada kalian dalam rangka memahami pendalaman tata bahasa ini, Anda mengikuti kuliah dengan baik, sekaligus Anda perlu mau baca. Mau baca agar Anda punya pemahaman yang mendalam gitu, pemahaman yang mendalam, paling tidak seperti saya yang guru Anda, paling tidak seperti saya. Misalnya ketika ditanya tadi, "Pak Nur, keterangan ini, adverbia adverbia itu yang seperti apa sih, Pak?" Gitu. "Oh, adverbia. Adverbia itu kalau dalam bahasa Inggris seperti modal, betul ya, modal. Modal yang can, must, ya, can, must, will, itu kan. Contohnya misalnya harus. Saya harus belajar. Harus itu kata keterangan. Kan harus bahasa Inggrisnya must kan? Saya dapat belajar. Gitu. Kan? Berarti berarti paralelnya gitu. Paralelnya atau kesamaannya kata keterangan itu kalau dalam bahasa Inggris itu seperti modal yang can, must, would, will itu ya. Itu yang pertama. Sehingga kalau paham gitu paling tidak Anda jadi nggak bingung gitu, tidak bingung. Kalau kalau mungkin kalau hanya mendengarkan dari saya boleh jadi belum optimal juga, sehingga Anda perlu baca yang lain. Tapi tadi paling tidak saya ingin menularkan pengetahuan saya kepada kalian, agar kalian Anda paling tidak punya pemahaman seperti saya. Dan ini saya katakan, saya mikir, oh iya ya, kelihatannya untuk punya pemahaman seperti saya harus belajar. Karena saya menjadi paham juga karena belajar gitu. Karena belajar, mengajar, ditanya orang gitu, sehingga lumayan paham ya, lumayan paham. Misalnya, "Pak, apa sih Pak? Pak, kata penghubung itu penting ya?" Gitu, misalnya ditanya gitu. "Oh iya iya, sangat penting. Kata penghubung itu sangat penting, karena kata penghubung itu menghubungkan 2 gagasan, 2 gagasan. Sangat penting." "Pak, kalau dan itu penghubung apa Pak?" Gitu. Dan itu kata penghubung yang membentuk kalimat majemuk. Kalimat majemuk. Dosen menjelaskan dan mahasiswa mendengarkan. Dan itu bersifat penambahan, kata penghubung penambahan. Dosen menjelaskan dan mahasiswa mendengarkan. Data dikumpulkan dan dianalisis. Data dikumpulkan ya, ditambah data dianalisis. Kalau digabungkan menjadi data dikumpulkan dan data dianalisis. Hanya data yang belakang kan ngulang tuh, mengulang ya. Jadi yang kedua dihapus, data dikumpulkan dan dianalisis. Itu. Kalau saya ditanya, "Pak, saya perlu kata penghubung yang sifatnya pilihan." "Oh, kalau pilihan Anda pakai atau gitu, atau eee, Anda ingin berbuka dengan kopi atau teh? Kopi
kopi atau teh? Anda nanti bisa baca di Gramatika Bahasa Indonesia pada bab 3. Kalau kalimatnya majemuk, tadi majemuk, kalimat majemuk, Anda pilih yang kata penghubung satu kata, one word, one word. Misalnya dan, atau, serta, tetapi, karena, sehingga. Itu kata penghubung yang one word itu membentuk kalimat majemuk. Dan kalian tidak boleh membuat kalimat seperti ini, nggak boleh kalau seperti ini, "Dan saya berbuka." Dan saya berbuka. Kalau hanya seperti itu nggak boleh, "Dan saya berbuka." Kalau kalimatnya hanya seperti itu nggak boleh. Mestinya gini, seharusnya gini kalau kalimat majemuk. Waktu berbuka telah tiba dan kami berbuka puasa. Gitu ya. Jadi kalau kalimat majemuk harus dua klausa. To clause ya. To clauses. Klausa itu klausa kan SP ya, subjek dan predikat. Waktu berbuka telah tiba dan kami berbuka puasa. Kalau dilihat SPOK-nya, waktu berbuka telah tiba. Telah tiba predikat. Apa yang telah tiba waktu berbuka. Ditambah kami berbuka bersama. Berbuka predikat. Siapa yang berbuka? Kami. Bersama itu apa, Pak? Gitu. Bersama itu sebetulnya lengkapnya secara bersama. Secara bersama atau dengan bersama. Kami berbuka secara bersama, ya, secara bersama karena ada kata secara. Secara itu kata depan. Secara, ya, secara itu kata depan. Karena dimulai dengan kata depan, ya, secara bersama apa fungsinya? Secara bersama dimulai dengan kata depan, Bapak udah sering menjelaskan ini. Frasa yang dimulai dengan kata depan akan berfungsi sebagai apa? Keterangan. Sebagai keterangan. Ya, sebagai keterangan. Frasa yang dimulai dengan kata depan berfungsi sebagai keterangan. Mantap, sebagai keterangan. Ya, begitu, sebagai keterangan. Oke, tadi saya, menyampaikan ke kalian ada istilah dubbing dan ada istilah subtitle. Ini saya motong dikit, eee, sebentar saya menghidupkan kipas angin dulu, sebentar, agak panas, mataharinya mulai mulai terasa. Oh, sebentar. Iya, ini saya sedang sedang berpikir. Kebetulan saya sedang membimbing kakak-kakak Anda yang semester 7 ya, menulis skripsi. Itu beberapa topiknya tentang dubbing dan tentang subtitle. Mungkin karena saya agak jarang nonton sinetron itu sehingga kurang begitu paham. Hanya tadi sempat sempat tulisannya sudah ketemu, tulisannya sudah sempat ditemukan sehingga saya
Jadi ingat tadi awalnya lupa naruh file nih di mana ya filenya? Tapi ini sudah ada sehingga coba saya tampilkan aja. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Berarti ini kalau dari tulisan ini dubbing, dubbing itu yang keluar adalah terjemahan. Yang muncul adalah terjemahan dan berupa suara ya, suara. Jadi misalnya kalau dubbing itu berarti ini saya ulang karena saya belum paham, sehingga saya lihat di sini, yang keluar berarti suara, yang keluar terjemahan dan berupa suara. Eee, Kalau dubbing ada tulisannya enggak? Kalau dubbing itu akan ada tulisan di bawah enggak? Ada yang tahu? Kalau dubbing pengertiannya ada suara di bawahnya enggak? Enggak. Enggak ya? Biasanya enggak ya? Enggak, Pak. Tidak ya? Oke oke, Enggak. berarti ini sudah betul, berarti kalau dubbing itu tidak keluar suara. Oke, kemudian yang kedua adalah subtitle. Yang keluar adalah terjemahan, yang keluar adalah terjemahan berupa tulisan dan berupa tulisan. Ngomong-ngomong kalau subtitle itu kalau dia berbahasa Inggris ya, itu subtitle-nya Inggrisnya keluar, bahasa Indonesianya keluar atau hanya bahasa Indonesianya? Kalau subtitle. Biasanya hanya bahasa Indonesia Oh, bahasa sih. Indonesianya aja ya? Kayak misalnya videonya bahasa Inggris. Oh, gitu ya? Ya. Yang keluar ini berarti terjemahannya saja. Berarti ini, eee, kalau ingin tahu bahasa Inggrisnya bunyinya seperti apa dari mana? Ingin tahu ini bunyi ini misalnya ada tulisan ini ya, ada tulisan terjemahannya, "Saya cinta padamu." Ini terjemahannya dilihat, misalnya saya nonton, "Oh ini, oh saya cinta padamu." Berarti untuk tahu bahasa Inggrisnya, apa tuh, untuk tahu bahasa Inggrisnya dapatnya dari mana? Bisa dapat dari mana? Oh ya, berarti ini, berarti dapatnya harus mendengarkan suara yang keluar ya, betul ya? Dapatnya kan karena yang keluar bahasa Indonesianya, Iya, Pak. betul ya? Berarti, bahasa Inggrisnya ini dapat dari suara yang keluar. Kalau gini ya, betul? Oh, Pak. iya iya, bagaimana? Iya, Pak. Ya biasanya emang yang keluar kalau subtitle tuh ya bahasa Indonesianya gitu. Jarang yang ada English and Indonesianya gitu. Jadi Oh gitu salah ya? satu kalau misalnya Indonesia ya Indonesia aja gitu. Jadi kita dengar Mhm kata-kata Inggrisnya itu emang dari mhm aktornya mhm. langsung, dari videonya Iya, langsung. Biasanya sih gitu. oke, yang bermanfaat, topik yang dibutuhkan masyarakat gitu, dibutuhkan masyarakat. Jadi kalau misalnya ibu Anda misalnya bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu ya, kurang bagus padahal ibu Anda ingin ingin nonton itu, ingin nonton film itu, film bahasa Inggris yang misalnya misalnya sangat bagus misalnya karena cerita tentang keluarga atau cerita tentang cinta kasih gitu ya. Itu kira-kira lebih bermanfaat yang dubbing atau lebih bermanfaat yang dubbing atau dalam rangka pemahaman ya, dalam rangka memahami film, itu lebih lebih bermanfaat yang dubbing atau lebih bermanfaat yang subtitle ya, dalam rangka masyarakat itu paham?
Logikanya itu lebih lebih bermanfaat ya? Dubbing, Pak. Iya, Pak. Karena Enggak. dari omongan langsung. Kalau Oh gitu. subtitle kan kita harus baca sesuai yang di layar tulisannya. Oh. Tapi kalau untuk secara pemahaman lebih enak didengar langsung dubbing. Tapi kalau untuk kesesuaian enakan pakai suara asli terus pakai subtitle. Oh iya. Kalau pemahaman dubbing ya betul ya? Iya, Pak. Karena juga Oh. orang tua kita biasa dengan bahasa Indonesia kan. Iya betul ya. Karena kalau Iya. dubbing otomatis sudah bahasa Indonesia ya? Iya. Iya, Pak. Oh bahasa Indonesianya langsung keluar suara. Oh yang dubbing berarti langsung keluar suara ya? Betul? Iya Iya, betul, Pak. suara bahasa Indonesia. Kemudian kalau subtitle itu yang keluar tulisan, jadi harus membaca. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Karena itu saya kemarin minta kelas yang saya ajar, ada ya mata kuliah satunya yang menulis teks akademik itu. Kemarin saya minta kepada teman-teman Anda nyari artikel jurnal tentang dubbing dan subtitle. Tentang subtitle. Ada kesempatan mengajukan proposal dalam rangka menulis artikel, hanya terakhirnya besok pagi. Saya sedang mikir mau dubbing atau mau subtitle. Jadi proposalnya dilaksanakan, ketuanya saya misalnya sebagai pembimbing, kemudian ada dua mahasiswa yang saya bimbing itu ikut, sehingga logikanya mahasiswa yang ikut itu temanya perlu mirip. Kalau subtitle ya dua-duanya subtitle gitu, Kalau dubbing ya dua-duanya dubbing, dan nanti dibiayai dari Poltek. Kalau tidak salah 20 juta. 20 juta hanya syaratnya harus mengikuti seminar internasional. Jadi istilahnya saya misalnya ini setelah diskusi dengan Anda mulai paham, saya punya penelitian gini, penerjemahan dubbing dalam film atau pada film. Kemudian di situ nanti dibahas di dalamnya dikatakan akan diteliti dua hal. Misalnya yang satu dubbing dalam film Siti Nurbaya, anggap gitu. Kemudian yang satu dubbing dalam film misalnya Pangeran Diponegoro. Sehingga yang dua itu yang mengerjakan mahasiswa sebetulnya, yang mengerjakan mahasiswa yang sedang skripsi, kemudian nanti diseminarkan pada seminar internasional. Karena kalau seminar internasional misalnya harus ke Surabaya atau misalnya harus ke Padang, sehingga oleh Poltek disiapkan dana, setahu saya sekitar 20 juta. 20 juta sehingga anggap deh yang satu gitu ya sekitar 20 juta. Apa keuntungannya? Kalau bagi saya ya keuntungannya nanti akan dapat artikel yang ditulis mahasiswa itu, kemudian saya mendampingi. Lah dalam rangka menulis itu, selain perlu pengetahuan gitu, pengetahuan yang selain perlu paham, understand about materi writing ya, materi understand about materi, juga harus understand about structure or language ya. Sehingga ini kita belajar tata bahasa. Hanya kalau yang tadi bahasa Inggris, karena kalian bahasa Inggris dan seminarnya internasional, otomatis perlu berbahasa Inggris. Dan kalian kebetulan nggak ada masalah kan bahasa Inggris, sehingga bisa gitu kan, bisa. Termasuk tadi, apalagi yang udah semester 7. Begitu, yang ini cerita dan hari ini kalau tidak salah Nomina ya yang presentasi ya? Nomina, betul? Betul, Pak. Oke, sehingga ini
Tadi yang perlu kesadaran paham tadi kan minggu lalu coba Anda ingat nggak itu misalnya verba transitif, verba intransitif, verba semi-transitif itu ya. Sehingga kalau tadi punya kesadaran tadi maksud saya setelah dijelaskan, Anda kalau punya waktu Anda baca. Baca tadi, baca materinya, baca materinya agar Anda paham karena ketika misalnya nggak baca jadi nggak paham. Seperti saya misalnya, kalau saya mau baca gitu, pas ada waktu ya saya harus baca. Kan buku yang kemarin saya sampaikan kan yang ini, yang Anda beri soft copy-nya, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dan Anda saya minta menjelaskannya dari sini aja. Dari sini nggak usah nyari yang lain, karena takut nanti Anda bingung. Ya, jadi takut bingung gitu sehingga pakai yang ini aja. Oke, kalau begitu saya persilahkan Anda presentasi. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bertanya. Oke. Mungkin yang presentasi PowerPoint-nya dikirim di grup. PowerPoint-nya silahkan dikirim di grup. Saya tunggu ya presentasinya. Kelompok siapa yang presentasi? Kelompok siapa? Kelompok Aura ya? Coba tolong Anda colek-colek, saya siap mendengarkan ya. Iya, Silakan. Kak. Sebentar ya. Iya, iya. Langsung mulai aja, Pak. Iya, sebentar. Oke. Sebentar ya.
Oke, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2, yang bertemakan nomina. Di sini saya Aura sebagai pembicara 1 dan ada Nadine sebagai pembicara 2, Giri sebagai pembicara 3, dan Haikal adalah pembicara terakhir. Oke, langsung saja kita mulai dari pembicara pertama yaitu saya. Apa itu nomina? Nomina secara semantik adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Nomina adalah kelas kata dalam bahasa Indonesia yang ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak sebagaimana dikutip dari penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sebagai contoh adalah kata rumah dikategorikan sebagai nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Oke, next. Itu ada ciri-ciri nomina. Yang pertama ada nomina atau frasa nominal. Nomina yang umumnya tanpa pewatas dan terletak di awal kalimat sebagai subjek. Contohnya, anak itu sedang tidur. Polisi belum menerima laporan itu. Perempuan itu berjualan pakaian bekas. Bentuk kata anak itu, polisi, perempuan itu merupakan nomina atau frasa nominal yang menduduki fungsi subjek. Kata di atas menjadi pembatas nomina yang mengikutinya. Yang kedua ada nomina inti frasa. Sebagai inti frasa dapat diikuti kelas kata lain seperti adjektiva, verba, numeralia, atau frasa preposisional yang dapat diantarai oleh kata sebagai ligatur atau perangkai. Contohnya, rumah besar, rumah yang besar. Pakaian dibeli menjadi pakaian yang dibeli. Hari ketiga menjadi hari yang ketiga. Kehadiran yang pada frasa nominal yang pewatasnya verba atau frasa verbal cenderung bersifat wajib. Jika yang tidak hadir, verba itu cenderung akan ditafsirkan sebagai predikat kalimat. Kehadirannya yang dalam konstruksi pakaian yang dibeli dapat ditafsirkan sebagai kalimat berpola predikat subjek. Next. Terus, nomina sebagai inti frasa juga dapat diikuti oleh kata penunjuk ini atau itu, baik secara langsung maupun dengan diantarai oleh kata lain. Contohnya, kata ini menjadi kota ini, menjadi kota besar ini, orang ini menjadi orang kaya ini, anak itu menjadi anak yang di pojok itu. Ya. Lanjut. Next. Terus nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kata pengingkarnya ialah bukan. Contohnya, ayah saya guru adalah ayah saya bukan guru. Nomina berdasarkan contohnya. Ada nomina manusia, nomina binatang, nomina tumbuhan, nomina benda, nomina temporal, nomina ukuran, nomina konsep, nomina lokatif, dan nomina numeralia. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadine. Kepada Nadine, saya persilahkan. Oke, terima kasih Aura. Selanjutnya ada nomina manusia. Nomina manusia adalah kata yang mengacu pada orang, dapat diberi penggolong seorang. Contoh, adik saya suka makan buah di pagi hari. Yang kedua, ada hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara. Lalu dokter berkata ia sakit batuk dan pilek. Next. Nah, nomina binatang. Nomina binatang adalah kata yang mengacu pada binatang, dapat diberi penggolong seekor. Contoh, ayam itu berkokok setiap pagi untuk membangunkan satu kampung. Kucing itu memiliki bulu yang sangat indah. Ikan milik ayahku mati karena dimakan kucing. Next. Lalu selanjutnya ada nomina tumbuhan. Nomina tumbuhan kata yang mengacu pada berbagai tumbuhan, baik yang berbatang maupun tidak berbatang.
lazim diberi penggolong sebatang. Contohnya, aku dan ibuku mengambil kayu yang berserakan di depan rumah. Kursi yang dijual di pasar sentral kebanyakan berbahan dasar rotan. Next. Lalu selanjutnya ada nomina temporal. Nomina temporal yaitu kata yang mengacu pada waktu. Nomina kelompok ini dapat didahului numeralia. Anggota kelompok nomina temporal ini relatif terbatas. Ada hari, minggu, bulan, tahun, abad, windu, malam, jam, dan menit. Contohnya 2 minggu lalu, Aura dan Nadine pergi berbelanja. Lalu hari ini adalah ulang tahun Haikal, dan 2 jam lagi pelajaran dimulai. Next. Nomina numeralia. Nomina numeralia yaitu kata yang menyatakan satuan bilangan. Numeralia dalam bahasa Indonesia terbatas. Contohnya tuh ada puluh, belas, ratus, ribu, juta, miliar, triliun. Contoh kalimatnya, jarak bumi ke matahari sejauh 146 juta kilometer. Ani berumur 12 tahun, Ayah memenangkan lotre sebanyak 12 juta. Next. Lalu selanjutnya ada nomina ukuran. Nomina ukuran yaitu kata yang menyatakan satuan ukuran panjang, isi, berat, jarak, atau kuantitas. Anggota nomina ukuran ini terbatas. Kata yang tergolong nomina ukuran biasanya didahului oleh kata bilangan. Contohnya, barel, gantang, gram, kaki, liter, lusin, meter, mil. Contoh kalimatnya, ibu membeli minyak sebanyak 2 barel. Jalan itu sepanjang 12 meter, kakek membeli beras sebanyak 3 liter. Next. Nomina konsep. Nomina konsep adalah kata yang menyatakan konsep atau pengertian. Umumnya nomina yang tergolong dalam kelompok ini tidak dapat didahului penggolong. Contoh, atas, bawah, luas, panjang, cinta, kasih, hormat, kesedihan. Contoh kalimatnya, Aura sangat mencintai Nadine sebagai temannya. Lalu Erga mempunyai halaman rumah yang luas, panjang tali itu sampai 3 meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haikal. Baik, Nadine. Ini ada nomina lokatif. Nomina lokatif yaitu kata yang mengacu pada benda yang menyatakan tempat. Contohnya, kota. Rumah Budi berada di kota Kupang. Kampung durian runtuh sangat terkenal di kota ini. Rumah Denden berada di ujung jalan. Next. Nomina berdasarkan bentuk morfologi. Nomina dasar. Nomina dasar adalah nomina yang terdiri atas satu morfem. Nomina ini terdiri atas 2 klasifikasi, yaitu A. Nomina dasar umum. Menjadi orang-orangan atau perseorangan. Meja menjadi meja makan atau meja tulis. Rumah menjadi rumah-rumahan atau perumahan. Malam menjadi bermalam atau kemalaman. Gambar menjadi gambarkan atau gambaran. Minggu menjadi mingguan atau berminggu-minggu. Next. Nomina dasar. Nomina dasar adalah nomina yang terdiri atas morfem. Nomina ini terdiri atas 2 klasifikasi, yaitu A. Nomina dasar khusus. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. B. Mereka berusaha mengindonesiakan istilah-istilah asing. C. Pak Anwar banyak bergaul dengan orang-orang Belanda. D. Karena pergaulannya Pak Anwar menjadi kebelanda-belandaan. Next. Nomina turunan. Nomina turunan adalah kata benda yang terbentuk melalui proses morfologis seperti pengimbuhan afiksasi, pengulangan, atau pemajemukan. Contohnya, kata adjektif kosong menjadi noun kekosongan, kata mengosongkan verb menjadi noun pengosongan. Next. Adapun beberapa jenis nomina turunan, yaitu
nomina reduplikasi. Nomina reduplikasi adalah merupakan kata benda yang menggunakan kata yang diulang, seperti anak-anak, binatang-binatang, buku-buku, rumah-rumah, sungai-sungai. Next. Yang kedua ada nomina majemuk. Nomina majemuk adalah merupakan kata benda yang memiliki dua kata yang jika satu kata dihilangkan maka tidak dapat menjadi satu makna. Contohnya seperti peran serta, wajib pajak, mata kaki, tertib hukum, uang muka, uang pangkal, ibu jari, kereta api, atau uang saku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gary. Oke, selanjutnya ada nomina berafiks, merupakan kata benda yang terbentuk dari kata dasar melalui proses pengimbuhan atau afiksasi. Pertama ada kata kerja verba ditambah dengan imbuhan an, maka contohnya adalah makan plus an menjadi makanan, minum plus an sama dengan minuman, cuci tambah an sama dengan cucian. Selanjutnya, imbuhan pe ditambah kata kerja. Pe ditambah jual menjadi penjual, pe ditambah kerja menjadi pekerja, pe ditambah laut menjadi pelaut. Selanjutnya ada imbuhan pe plus kata benda plus imbuhan an. Pe ditambah kata benda rumah, ditambah kata an menjadi perumahan, pe ditambah kata benda gunung, ditambah an sama dengan pegunungan, pe ditambah buku, ditambah an sama dengan pembukuan. Oke, aku kembalikan ke Aura. Oke, terima kasih kepada Nadine, Haikal, dan Gary atas pemaparannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Bisa ini. Iya. Coba Aura, saya lihat slide 1 coba. Oh iya, nomina, oke. Oh, nomina secara semantis. Secara semantis artinya apa? Apa? Secara semantis itu artinya secara makna, Pak. Oke, secara makna, kalau tidak salah, kemarin sempat kita lihat semantis itu kata sifat ya. Sehingga secara semantis ya, secara semantis kalau secara semantis itu sebutannya frasa kata depan. Frasa kata depan karena dimulai dengan secara. Oke. Saya kira oke, slide 1, coba slide 2. Slide ini nomina dan frasa nomina. Oke, frasa nomina. Nomina. Iya. Ini berarti nomina atau frasa nominal. Ini mungkin catatannya kalau atau gitu, atau itu pengertiannya kan sama ya. Salah satu makna dari atau itu bisa pilihan ya, pilihan. Pilihan itu misalnya kalau pilihan kan teh atau kopi gitu. Teh atau kopi itu pilihan. Lah yang ini mungkin nanti dicek aja maksudnya ini pilihan atau bukan. Kalau misalnya beda, kalau beda berarti tulisannya bisa nomina dan frasa nomina. Kalau nomina dan frasa nomina itu berarti dua hal yang berbeda ya. Berbeda maksudnya ada nomina, kemudian ada frasa, sudah betul berfungsi sebagai subjek, hanya maksud saya
nomina dan frasa nomina itu dua hal yang berbeda. Kalau nomina itu kata benda, kalau frasa nomina itu kelompok kata ya, kelompok kata. Kelompok kata yang di dalamnya ada kata bendanya. Misalnya kalau nomina itu student ya, student mahasiswa. Kalau frasa nomina misalnya smart student. Smart student. Beda kan? Itu maksudnya seperti itu. Oke, lanjut. Coba saya lihat. Next slide. Oh ini. Oh ini. Ciri nomina. Oh, ciri nomina. Oh iya, mungkin saran saya gini, sebaiknya memang dijelaskan dulu misalnya nomina gitu, nomina, kemudian berikutnya frasa nomina gitu, frasa nomina, sehingga misalnya seperti ciri-ciri nomina, kalau ciri-ciri nomina kan berarti itu ciri-ciri kata benda, kata benda. Hanya misalnya di sini tulisannya kan rumah besar. Kalau rumah besar itu kan frasa nomina, sehingga perlu dicek bahwa judulnya perlu sama dengan pembahasannya. Itu ya. Ini tapi saya lihat sekilas saja ya, lihat sekilas maksud saya judulnya kan ciri-ciri nomina, ya kan? Sementara yang ini contoh itu, contoh kan rumah besar. Rumah besar hari ketiga itu frasa nomina sehingga spontan ya, spontan tidak sama antara judul dan isinya. Next slide. Nomina inte frasa. Oke, ini sama saya kira ya maksud saya seperti tadi kalau ini kalau bicara inti ya inti sebetulnya itu bicara frasa nomina. Karena yang ada intinya adalah frasa nomina. Kalau nomina sekali lagi nomina kan one word. One word. Jadi karena kata berarti one word. Sementara kalau frasa nomina berarti more one word. Maybe two, three, dan seterusnya. Next, berikutnya. Ciri-ciri nomina. Coba lanjut. Nomina berdasarkan contohnya. Coba saya lihat. Ada nomina manusia, binatang, tumbuhan, benda, temporal, ukuran, konsep, nomeralia. Saya mau lihat nomina konsep coba. Nomina konsep yang seperti apa? Oh ya, nomina konsep umumnya tidak dapat didahului penggolong. Penggolong contoh atas, Aura sangat mencintai Nadine sebagai temannya. Luas, Erga mempunyai halaman rumah yang luas. Luas, oh konsep. Konsep ya. Iya. Berarti mungkin ini komen saya yang nomina konsep itu misalnya cinta. Yang nomina konsep itu cinta atau mencintai ya gitu mungkin komennya gitu. Yang dimaksud nomina konsep kan kalau yang sebelah kiri contohnya kan cinta. Sementara contohnya kan mencintai. Maksudnya yang mana yang dimaksud dengan nomina konsep. Itu beberapa komen saya. Silahkan mungkin bisa diberi penjelasan aja biar saya dan yang lain lebih paham. Silahkan. Silakan. Sebentar, Pak.
Tadi saya notice yang Bapak itu bingung sama yang frasa nomina ya, Pak. Iya iya Nah, iya, jadi heeh heeh. frasa nomina itu merupakan frasa yang memiliki inti berupa kata benda. Frasa nomina nomina di dalam kalimat berfungsi sama dengan kata benda dengan kata lain, frasa nomina dapat berdistribusi secara langsung dengan kata benda. Frasa nomina dapat terdiri dari beberapa kata benda, tetapi ada pula frasa nomina yang terdiri dari kata benda dan kata dari kelas kata lain. Inti dari frasa nomina adalah kata benda, sedangkan kata lain yang mendampingi merupakan pewatas atau penjelas dari kata benda tersebut. Eee, Sebentar. Jadi, frasa nomina dapat terdiri dari nomina dengan nomina maupun nomina dengan kata dari kelas kata lain. Bentuk-bentuk frasa nomina sebagai berikut, ada yang nomina sama nomina, ada nomina sama verba, ada nomina dengan adjektif. Jadi si frasa nomina ini bisa ada 2 kelas kata, tapi tetap harus bawa nomina gitu, Pak. Mhm mhm. Jadi itu sih pemahaman saya gitu. Misalkan Mhm mhm. contohnya, eee misalkan Andi merupakan siswa baru di kelasnya. Siswa baru itu nomina dan verba, kata didampingi, jadi si nomina itu didampingi kata kerja, itu, Pak. Terima kasih. Bisa diulang Aura? Bisa diulang yang terakhir tadi? Oh, contohnya, Andi merupakan siswa baru di kelasnya. Nah, itu tuh termasuk, eee, inti frasa, tapi terdiri dari nomina dan verba. Karena kan inti frasa itu, ada 2 kelas kata ya, Pak, tapi tetap membawa nomina. Jadi nomina itu didampingi oleh si kata kerja atau verba gitu. Oh, iya iya, yang Aura maksud, yang frasa nomina, yang kata apa? Ini nanyanya ke Aura dan kelompok dan semuanya ya. Apa Aura yang Anda maksud frasa nomina itu contohnya apa? Mungkin mungkin eee eee, belum dalam kalimat dulu coba. Contoh frasa nomina apa? Please give me example about noun phrase. Sebenarnya saya masih bingung, Pak, kalau Oh, misalkan cuman noun phrase-nya aja, tapi kalau misalkan mmm, dibikin jadi sentence atau kalimat, saya paham ngejelasinnya. Tapi kalau mhm. bentuk, noun phrase gitu saya agak bingung Oke untuk ngejelasinnya. oke, kalau gitu saya jelaskan. Coba Anda buka slide baru nih, new slide coba. New slide, oke, gitu. Coba sekarang contoh nomina contoh nomina. Oh, man contoh nomina. Oh, contoh nomina mungkin titik dua. Kalau titik dua rapat, kalau titik dua rapat itu rapat ke kiri. Ya, contoh nomina itu misalnya misalnya mahasiswa. Mahasiswa. Contoh nomina itu mahasiswa. M-nya kecil aja karena kata. Kemudian satu lagi dosen. 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 Mungkin di bawahnya boleh, di bawahnya boleh. Dosen. Ini nomina ya, ini nomina para mahasiswa. Kemudian contoh frasa nomina. Kalau bisa kanannya boleh Aura, Gary ya, boleh Aura dan Gary boleh kalau bisa yang frasa nomina sebelah kanannya boleh. Contoh frasa nomina.
Ya, contohnya yang mahasiswa itu misalnya menjadi mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Kemudian yang contoh yang dosen, misalnya dosen bahasa Indonesia. Dosen bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, I-nya besar. Ya, seperti contoh ini, ya, seperti contoh ini kan kelihatan kan, kalau nomina itu one word, one word. Kalau frasa kan lebih dari satu kata, itu lebih dari satu kata, sehingga tadi ketika saya komentar PowerPoint gitu, kan otomatis antara penjelasan karena beda gitu, karena beda itu kalau judulnya nomina sebaiknya penjelasannya nomina. Kalau judulnya frasa nomina penjelasannya tentang frasa nomina. Sehingga prinsip yang saya ingin sampaikan ke kalian memang ini memperkenalkan ke kalian. Sehingga kalau kalian sebelumnya belum paham nomina dan frasa nomina, dengan presentasi kelompok ini kalian jadi paham. Oh, nomina ternyata yang itu. Oh, ternyata frasa nomina yang itu. Begitu bisa dimengerti? Bisa dipahami maksud saya? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Ini berarti kalau maaf ini ganti topik. Kalau mau buat flyer pakai yang mana? Kalau mau buat flyer yang mana pakai flyer? Desain flyer ya, Pak? Oh, coba saya mau lihat desain flyer coba. Flyer. Kalau misalnya mau webinar gitu pakai coba flyer webinar. Coba kita membuat tulisan aja. Coba tulisan kayak apa misalnya. Tuh flyer ya. Oh, ini flyer. Oh ya. Oh, desain flyer. Sebentar ya, Pak. Iya, ya. Iya. Mana ini? Ini flyer untuk Zoom ya? Oh, yang buat Zoom ya, Pak? Ya, coba. Yang buat Zoom ada nggak? Yang buat Zoom. Yang buat Zoom kemudian nanti beri satu foto dan satu tulisan. Jadi bebas. Ini saya ingin lihat aja. Anda uji coba.
Ini flyer Zoom, virtual meeting, oke. Oh ini ya. Terus oke, berarti kalau pakai template itu bisa ya. Coba misalnya yang virtual meeting itu diganti sosialisasi PMW, coba. Sosialisasi PMW PNG. Sosialisasi PMW. PMW. Oke, sambil nulis ini tolong nanti Anda hari Sabtu bisa ikut yang itu ya, hadir sosialisasi PMW ya. Pertama biar Anda tahu proposal PMW. Proposal usaha. Sosialisasi PMW, PMW, PMW. PMW, PNJ. Pakai W, program mahasiswa wirausaha. Oke. Oke, gitu boleh. Coba tambahkan foto. Oke, sekarang tambahkan foto. Kalau ngambil foto bagaimana? Di mana? Klik mana? Ambil foto. Kalau mau nambah foto di mana? Di sini ditambahkan foto, klik yang mana? Saya mau lihat kliknya. Apa unggah atau gambar? Iya Pak, bisa klik yang unggahan itu. Coba klik unggahan. Bapak save dulu dari Oh ya. bisa dari web, nanti unggah file dari dokumen laptop. Kalau dari sini bisa juga ya, ambil sini ya. Bisa langsung ditarik. Oh, Atau gitu kalau ya. mau nyari fotonya dari Canva-nya langsung, itu bisa ke elemen. Nanti di elemen ada cari foto gitu atau background atau gambar gitu Pak. Nanti di situ ada stok-stok foto gratis yang bisa dipakai atau mau pakai yang premium juga bisa. Oke, terima kasih. Kami ada timnya, hanya saya selalu ingin bisa juga berbagai hal ya sama dengan kalian, sehingga ketika misalnya tim kita belum bisa mengerjakan, kita bisa action juga ya, action untuk mengerjakan. Terima kasih, saya kira cukup Ger. Saya kebetulan sedang minta tim saya untuk membuat flyer untuk acara hari Sabtu. Hari Sabtu bisa hadir Anda yang pukul 13 by Zoom aja. Tolong bisa hadir ya, terutama Anda saya minta hadir biar Anda mengetahui proposal usaha. Jadi proposal itu paling tidak ada 3. Yang pertama proposal penelitian, skripsi Anda, proposal penelitian. Yang kedua proposal kegiatan. Yang ketiga proposal usaha. Sehingga tolong kalau Anda free gitu ya, artinya Anda tidak terlalu sibuk gitu, Anda saya minta mendengarkan karena ilmu atau pengetahuan itu penting. Gitu ya. Minta tolong Anda register dulu gitu. Terima kasih. Sekarang balik ke slide. Balik ke slide bahwa Anda sudah saya jelaskan tadi frasa dan nomina dan frasa nomina. Mana saya lihat dulu. Kemudian mana? Oke, sekarang saya mau lihat yang ini jadi yang ini komentar saya, yang tadi saya ingin mengatakan menjelaskannya nomina dulu, nomina selesai dulu, ya kan? Setelah nomina selesai baru Anda jelaskan frasa nomina. Begitu ya, kelompok 2? Ya Pak. Baik, Oke. makasih Pak sarannya. Oke. Ya, yang kedua saya ingin minta nanti Anda buat ini kan ada berbagai contoh yang tipe-tipe frasa nomina. Yang ada nomina mana? Yang ada beberapa nomina. Ada nomina ini Anda saya minta, ini kan ada 9 nomina.
9 nomina. Anda saya minta per jenis nomina ini Anda sebut. Jadi boleh Anda buat tabel ya, tabelnya nomor, jenis nomina, contoh. Ya. Per jenis nomina Anda berikan contoh 4. Maaf saya ralat karena 4 itu kategorinya cukup atau banyak gitu. Jadi nanti kan gini bisa dibuat kolom ya, kolom nomor, nama, nomor, jenis nomina, contoh. Contohnya Anda buat 4. Jadi 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nanti Anda kumpulkan ke saya. Tolong nanti ketua kelas membuat G-form ya. Anda membuat betul ya G-form ya. G-drive, sorry. G-drive. Berarti ini G-drive. berlaku untuk semua. Ya, betul, berlaku. Ini yang tugas ini berlaku untuk semua mahasiswa buat satu-satu, buat sendiri-sendiri karena kembali yang ini tadi saya sampaikan untuk paham ini butuh keingintahuan. Jadi saya harapkan Anda punya curiosity ya, keingintahuan itu ya, curiosity for understanding about nomina gitu. Kalau Anda sudah ingin, maksud saya nanti Anda mengerjakannya menjadi indah. Bisa jadi beban. Ya, bisa jadi beban sehingga Anda saya minta kerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan di grup. Saya minta Anda mengerjakannya di jam kuliah ini aja. Jam kuliahnya kan sampai pukul 10 atau 11 ya bahkan ya. Jadi nggak usah di jam lain karena ketika jam lain nanti jadi pikiran dan Anda lupa juga. Nanti ketua kelas buat G-drive, betul ya G-drive, kemudian dikumpulkan di ketua kelas. Diketik Pak, betul diketik aja, diketik dibuat yang rapi dan yang paling penting saya inginkan adalah Anda mengerjakannya dengan bukan karena kita mengerjakan tugas, tapi karena keingintahuan. Seorang ahli filsafat mengatakan mengubah semangat itu dilakukan dengan mengubah pola pikir. Kalau kita gagal, kita jadi kurang semangat. Tapi misalnya kalau kita melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan kegagalan itu biasa, ini kesempatan saya memperbaiki diri nih, gitu, kita akan semangat mengerjakannya. Begitu. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya materi? Nanti biar dijawab. Ya, silakan. Kan menanya materi tentang yang dijelaskan Aura sama teman-temannya, cuman mau nanya ini berarti make sure aja per jenis nomina itu dikasih input contoh ya Bapak? Betul. Biar Anda ya baik Bapak, terima kasih. Demikian ini jempol ya, jempol kelompok ini bisa memberikan insight pada kita bahwa nomina bisa nomina secara teori. Ini tata bahasa baku yang ambilnya ya. Tata bahasa baku betul? Yang buku ini? Iya Pak, betul. Iya Pak, ada beberapa contoh nomina yang agak bingungin. Oh ya, kalau gitu nanti kalau agak misalnya ada yang kurang paham, Anda buka kembali bukunya ya. Baik Pak. Gitu, saya kebetulan pukul 9 ada rapat dengan di Wadir Kerjasama, sehingga memang sudah kita atur saya ngajar Anda dulu sampai jam ini, kemudian Anda mengerjakan latihan itu. Begitu?
Bapak maaf mau tanya. Iya, baik. Untuk perkuliahan minggu depan dilaksanakan online atau offline ya, Pak? Kalau mau online juga boleh. Nanti mungkin 2 hari sebelumnya ingatkan saya ya. Oh ya, baik. Baik, Kak, terima kasih. Ya, yang penting kalau Anda online gitu, Anda mendengarkan ya, karena kalau saya menjelaskan gitu, ada yang apalagi puasa ini ada yang sambil tiduran, apalagi tadi kalau tidak diawali dengan curiosity tadi, keingintahuan tentu setelah selesai kuliah nggak tahu apa-apa. Nggak paham gitu, nggak paham, bingung gitu sehingga, yang penting kalian paham. Terima kasih, jangan sampai lupa presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, permisi.